Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, ini ada sebuah informasi yang cukup menarik dan juga bisa menjadi pemikiran bagi kita semua tentang adanya berita duka dari Amerika Serikat, teman-teman, terutama terhadap para pemain, investor, dan trader di dunia cryptocurrency, teman-teman. Ini kita lihat bahwa ada sebuah berita yang cukup menghebohkan kemarin bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui SEC itu telah melakukan 13 tuntutan hukum menghantam Binance, menganggap bahwa Binance telah melakukan money laundry, kemudian juga telah menyalahgunakan uang dari nasabahnya. Ini teman-teman bisa lihat di video ini, di video saya sebelumnya yang berjudul mengguncang dunia kripto. SEC mengajukan 13 tuntutan hukum kepada Binance. Nah, belum selesai kasus Binance, teman-teman. Sehari setelah kasus Binance menghadapi SEC, kemudian keesokan harinya SEC juga membuat gebrakan baru yang menghantam Coinbase, teman-teman. Jadi ini ada sebuah berita yang luar biasa bagi para pemain kripto, terutama yang ada di Amerika Serikat, dan menurut saya ini akan berdampak kepada dunia kripto secara global. Kalau kita lihat market langsung amblas, teman-teman, hampir semua koin mengalami pendarahan hebat. Jadi kita lihat di berita dari The Block ini bahwa Coinbase ini didakwa oleh SEC satu hari setelah regulator atau SEC ini menggugat Binance, teman-teman. Jadi kali ini SEC telah melakukan gugatan lagi, kali ini terhadap Coinbase, satu hari setelah mereka melakukan gugatan terhadap Binance, teman-teman. Jadi SEC menganggap bahwa Coinbase melanggar hukum sekuritas. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, teman-teman, beberapa token ini disebutkan sebagai sekuritas oleh SEC, diantaranya yang agak rawan yaitu, teman-teman, ada Solana, kemudian ada koin atau Cardano. Ini adalah koin-koin populer, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini melakukan investasi di ADA koin maupun Solana, ini adalah sebuah warning, teman-teman. Karena di Amerika, Solana dan ADA atau Cardano ini dianggap sebagai sekuritas dan bukan dianggap sebagai digital asset, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di Solana, ada Matic, Phil, Sen, kemudian ini bisa dilihat ada beberapa koin termasuk DAS, teman-teman. Ini dinyatakan oleh SEC bahwa koin-koin ini termasuk bagian dari sekuritas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, gugatan terhadap Coinbase ini bukan sebuah kejutan karena SEC telah mengirimkan pemberitahuan berupa Wells Notice kepada perusahaan tersebut. Jadi Wells Notice itu adalah sebuah pemberitahuan resmi bahwa SEC akan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Coinbase pada bulan Maret itu, teman-teman. Jadi pada bulan Maret Coinbase telah mendapatkan surat peringatan dari SEC bahwa mereka akan melakukan tindakan penegakan hukum terhadap Coinbase, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat, teman-teman, dalam gugatannya SEC menyatakan bahwa Coinbase itu menggabungkan 3 fungsi yang biasanya dipisahkan dalam pasar sekuritas tradisional, yaitu pialang, bursa, dan lembaga clearing. Dan dinyatakan bahwa Coinbase itu tidak pernah mendaftar di SEC sebagai pialang atau bursa efek nasional atau lembaga clearing, sehingga menganggap bahwa mereka melanggar undang-undang sekuritas yang ada di wilayah hukum Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, gugatan terhadap Coinbase ini datang sehari setelah SEC menggugat Binance serta pendirinya, yaitu CZ atau Changpeng Zhao, beserta afiliasi mereka yang ada di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi setelah berita gugatan terhadap Binance, Jason Allegrante ini adalah seorang pakar dari dunia kripto yang ada di Amerika Serikat, menyatakan bahwa
semua bursa atau market yang beroperasi di Amerika Serikat sekarang harus waspada karena bisa jadi mereka akan juga menjadi sasaran penegakan hukum sekuritas yang akan dilakukan oleh SEC, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah warning bagi masyarakat terutama yang ada di Amerika yang bermain misalkan di Solana atau ada koin, karena kedua koin itu termasuk dari beberapa koin yang dianggap merupakan sekuritas oleh SEC, teman-teman. Dan kita lihat di sini dengan adanya gerakan-gerakan ini, kemungkinan market-market seperti Coinbase atau Binance itu akan segera meninggalkan Amerika Serikat, teman-teman. Cuma yang anehnya, teman-teman, mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa 6 hari sebelumnya, teman-teman, ini ada sebuah berita menarik. Kalau kita lihat di sini ada sebuah berita dari Financial Times bahwa ada berita Wall Street dinyatakan siap untuk bersaing dengan perusahaan kripto yang sudah mapan, teman-teman. Kita tahu perusahaan kripto yang sudah mapan itu adalah Coinbase dan Binance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari artikel ini, perkembangan industri kripto ini telah menarik perhatian dari para pelaku di Wall Street, termasuk bank-bank besar dan perusahaan investasi tradisional. Ini berita 6 hari yang lalu. Jadi seiring dengan meningkatnya minat dan adopsi aset kripto, beberapa institusi keuangan konvensional ini telah mulai melirik pasar kripto sebagai peluang baru, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Financial Times, beberapa bank besar ini telah mengumumkan rencana untuk menyediakan layanan terkait kripto kepada klien mereka, teman-teman. Jadi banyak perusahaan di sini yang akan bermain. Ini perusahaan-perusahaan yang selama ini bermain di dunia saham dan obligasi hari ini mulai menyeberang ke dunia kripto. Jadi beberapa bank seperti bank investasi Goldman Sachs dan JP Morgan ini telah meluncurkan produk dan layanan yang terkait dengan aset kripto. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggelitik. Jadi 6 hari sebelumnya Wall Street menyatakan akan masuk ke dunia kripto. Kemudian dalam 1-2 hari belakangan ini keluar instruksi dari SEC yang mewakili Amerika Serikat untuk menghantam Coinbase dan Binance. Apakah ada permainan mata di belakang layar antara Wall Street dan SEC untuk mengambil alih dunia kripto dengan menghancurkan pasar-pasar kripto yang selama ini sudah populer seperti Coinbase dan Binance? Itu kita tidak tahu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang suka dengan teori konspirasi bisa berkomentar di kolom komentar ini. Apakah berita ini kebetulan atau memang sudah didesain sedemikian rupa oleh pemerintahan Biden? Kita tahu bahwa pemerintahan Amerika Serikat ini selama ini didukung oleh perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang ada di Wall Street. Jadi pada saat bank-bank ini mulai melirik dunia kripto, kita lihat bahwa pemerintahan di Amerika Serikat melalui SEC ini langsung berusaha keras menghabisi Binance dan Coinbase, teman-teman. Jadi kita tahu apabila Coinbase dan Binance memang betul-betul dihabisi oleh SEC atau oleh pemerintahan Biden sebagai presiden Amerika yang memimpin SEC ini, teman-teman, karena SEC adalah sebuah lembaga hukum di bawah pemerintahan Biden, teman-teman. Apakah pada saat Coinbase dan Binance ini dihabisi oleh pemerintah Amerika Serikat, kemudian akan diambil alih oleh para bank-bank investasi terkemuka seperti Goldman Sachs dan JP Morgan yang ada di Wall Street? Kita akan lihat ke depannya, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi melihatnya ada sebuah permainan yang luar biasa, bagaimana agar para kekuatan ekonomi tradisional yang selama ini menguasai market itu bisa mengambil alih dunia kripto. Jadi Wall Street bekerja sama dengan SEC menghabisi Coinbase dan Binance. Itu menurut pendapat saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan komentar di kolom komentar. Demikian update informasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.